Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Ihsan Gunung Pride. Di sini saya ingin membahas soal SBMPTN UTBK tahun 2019, khususnya mapel Matematika Saintek. Selamat menyaksikan. Ya, jadi soal yang pertama itu UTBK Matematika Saintek tentang logaritma. Jadi saya ambilnya random. Ini soal yang saya ambil pertama, yaitu soalnya jika A lebih dari 0 kurang dari 1, maka 3 tambah 3 A pangkat X per 1 tambah A pangkat X kurang dari A pangkat X mempunyai penyelesaian. Opsi jawabannya yang pertama A, yaitu X lebih dari A log 3, B, X kurang dari min 2 A log 3, C, X kurang dari A log 3, D, X lebih dari min A log 3, dan E, X kurang dari 2 A log 3. Jadi gimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita misalkan A pangkat X itu sebagai Y, biar menemukan bentuk yang lebih mudah. Jadinya ini kita tulis ulang soalnya. Jadi 3 ditambah 3 A pangkat X. A pangkat X sama dengan Y, jadinya 3 Y diper ini 1 ditambah Y kurang dari A pangkat X. Kurang dari A pangkat X sama dengan Y, jadi kurang dari Y. Jadi gini, lalu kita kali silang 3 ditambah 3Y kurang dari Y 1 ditambah Y. Jadi gini, tapi ada syaratnya, harus bisa dikali silang. Ini tandanya kita belum tahu tandanya ini kurang dari atau sama dengan dari. Kita tahu bahwa A pangkat X itu sama dengan Y, sementara A itu berada di antara 0 dan 1, jadinya otomatis A positif, jadi Y juga positif. Jadi ini saya tambahin keterangan Y lebih dari sama dengan 0. Karena Y juga positif, maka ini pengalinya positif, maka tandanya tetap. Kalau pengalinya negatif, maka ini dibalik jadi lebih dari gitu. Untuk selanjutnya kita pindah jadi bentuk yang lebih mudah aja. Jadi Y kali 1 plus Y kurang dari dimin 3 di plus 3Y lebih dari 0. Jadi gini ya bentuknya. Lalu di sini kan 3-nya bisa keluar. Jadi nanti Y 1 di plus Y dimin 3-nya bisa keluar, jadinya 3 1 plus Y lebih dari sama dengan 0. Ini kan ada bentuk 1 plus Y di kiri, 1 plus Y di kanan. Bisa dikelompokin, jadinya sifat asosiatif. Jadinya bentuknya jadi gini. Jadi Y dimin 3 dikali 1 tambah Y lebih dari sama dengan 0. Ini kan udah perkalian nih. Bentuk A kali B lebih dari sama dengan 0. Jadinya bisa kita cari pembuat nolnya. Y sama dengan 3 atau Y sama dengan min 1. Kalau udah gini, kita buat garis bilangan. Garis bilangannya kayak gini. Y sama dengan 3 atau Y sama dengan min 1. Kita cari di antara min 1 dan 3. Yaitu misalnya kita ambil uji titik 0 ya. 0. Masukkan ke persamaan yang ada di sini. 0. Jadinya min 3 ditambah 0 1 tambah 0, jadinya min 3 dikali 1. Kan jadinya min 3. Jadi di sini seluruh nilai yang berada di antara min 1 dan 3 itu nilainya negatif. Terus ada polanya, kalau di sininya negatif, di sininya pasti positif. Positif. Nah, selanjutnya kita cari tahu, ini kan di soal yang dicari lebih dari 0. Jadi yang diambil yang positif ke kiri gini. Ini. Yang diambil min 1 ke kiri dan 3 ke kanan. Lalu nah, ini tadi kan berarti ini Y kurang dari min 1
atau Y lebih dari 3. Gini kan, tapi tadi ada keterangan Y lebih dari 0. Jadinya ininya tidak memenuhi. Jadi tinggal yang Y lebih dari 3. Y lebih dari 3. Gini. Lalu tadi kan ada bentuk A pangkat X sama dengan Y. A pangkat X sama dengan Y. Maka ini kita ubah Y-nya menjadi A pangkat X. A pangkat X lebih dari 3. Nah, kalau kita ingin membandingkan yang ini, maka apa ya? Bilangan pokoknya juga harus sama-sama A. Ini kan A pangkat X lebih dari 3. Maka kita ubah menjadi A pangkat X lebih dari A. A berapa yang yang mengandung nilai 3? Kembali lagi, kita dulu kelas 10 ya, udah mempelajari logaritma. Sifatnya gini, misalnya ada P pangkat P log X itu sama dengan X. Nah, kita andaikan 3-nya itu X dan P-nya itu A, maka bisa kita tulis sebagai A pangkat X lebih dari A log 3. Nah, ini kan nilainya sama dengan 3. Bentuknya A pangkat A log 3 sama dengan 3. Ini sudah jadi. Nah, maka kita dapat hubungan ini X dengan A log 3. Nah, andainya apa? Kita harus cermat bahwa ini kan X dan A log 3 sebagai pangkat. Kalau sebagai pangkat, kita lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya A. Sementara A itu di antara 0 dan 1, berarti nilainya pecahan kan? Kalau nilainya pecahan, misalnya kita ambil contoh sebagai berikut. Setengah pangkat 2 dan setengah pangkat 3. Ini besar yang mana? Nah, ini kan nilainya 1/4. Ini nilainya 1/8. Nah, besar yang ini kan besar yang pangkatnya lebih kecil. Karena apa? Karena bilangan pokoknya itu pecahan di bawah 1. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai pangkat, semakin rendah itu nilainya. Jadinya ini kan tadi kan yang diminta lebih besar kan yang kiri, yang A pangkat X. Maka pangkatnya harus lebih kecil yang kiri. Jadi tandanya ini. Jadi inilah jawabannya. Yang mana? Yang kurang dari A 3. Jadi jawabannya yang C ya. Itu soal nomor 1. Terima kasih. Soal selanjutnya masih UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Jadi soalnya tentang polinomial. Jika polinomial X sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah 2X dimin 3 habis dibagi X kuadrat plus 1, maka nilai 3A min B adalah option jawabannya yaitu min 9, min 3, 3, 9, dan 12. Jadi gimana caranya? Cara yang paling mudah yaitu pembagian bersusun porogamit seperti biasanya. Jadi ini kita tulis ulang, jadi AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 2X dimin 3. Ini kita bagi dengan X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Nah, dan kita hapus dulu yang ini biar tidak mengganggu. Jadinya ini yang kita tadi sama dengan 9 ya. Jadi ini kan AX pangkat 3 kita ambil dari pangkat yang tertinggi aja. Kita lihat pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya 3, di sini pangkat tertingginya 2. Jadi pasti nanti di sini ada unsur X-nya cuma 1, soalnya 3 kurangi 2. Lalu di sini juga ada A, biar AX pangkat 3-nya habis. Jadinya kita kalikan dengan AX. Nah, kalau kita kalikan AX dengan X kuadrat plus 1, otomatis kita akan mendapatkan di sini AX kuadrat
ditambah AX. Nah, kita tulis AX-nya di sini aja biar sejajar dengan unsur X ditambah AX. Lalu maaf, ini pangkat 3. Lalu kita kurangkan seperti biasa. Dikurang AX pangkat 3-nya habis, sisa BX kuadrat ini ditambah X-nya kita kumpulkan jadi 1 ditambah 2 dimin A dikali X. Ininya juga masih ada min 3. Nah, lalu kita tambah berapa pengalinya dengan X kuadrat plus 1 agar yang sini salah satu dari sini habis. Kita eliminasi BX kuadrat ya. Kita lihat pangkat tertingginya. Ini yaitu X kuadrat. Di sini juga X kuadrat, maka tidak ada unsur X di sini. Maka yang di sini nanti cuma ada unsur B agar BX kuadratnya habis. Jadi kita tambahkan dengan B. Jika kita kali, maka ini BX kuadrat ditambah B. B-nya kita sejajarkan dengan 3 ya, biar mudah itunya menguranginya. Lalu kita kurangkan seperti biasa. Kurang BX kuadratnya habis, maka sisa 2 dimin A dikali X. Ini min 3 min B. Min 3 min B. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini kan sisa. Padahal di soalnya diketahui habis dibagi X kuadrat plus 1. Nah, kalau habis dibagi itu definisinya gimana sih? Habis dibagi itu sisanya 0. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 2 min A kali X dimin 3 min B sama dengan 0 karena sisanya 0. Ini lalu kita bisa mengetahui nilai A dan nilai B karena di sini ada unsur X dan di sini tidak ada unsur X, maka berapa sih nilai A agar X-nya itu bisa 0? Yaitu A-nya nilainya 2. A2. Nah, kalau misal A itu selain 2, misalnya A1, nanti masih ada X-nya. A-nya 3, nanti masih ada X-nya. Jadi A-nya hanya bisa 2 agar X-nya 0. Nah, ruas kanan 0, ini 0, maka ini juga harus 0. Jadi ini min 3 min B sama dengan 0, maka B sama dengan min 3. Ya kan, B sama dengan min 3. Kita dapat nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Di soalnya disuruh mencari nilai 3A dikurangi B. Ya sudah, kita substitusi biasa. Jadinya 3 dikali 2 dikurang B, kurang B-nya min 3. Jadinya 6 ditambah 9 ya ini jadinya. 6 ditambah 9. Maaf. 6 ditambah 3. 9 itu hasilnya. Jadi nilai 3A min B itu 9. Jadi jawabannya yang D. Tak. Selanjutnya yaitu masih sama UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Soalnya ini, jadi soalnya tentang sistem persamaan kuadrat ya, yang ada X kuadrat, Y kuadrat gitu yang biasa. Soalnya gini, jumlah semua ordinat penyelesaian persamaan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2Y plus 8. Ini persamaan 1, kita tulis persamaan 1. Yang persamaan kedua, X kuadrat plus Y kuadrat min 4x plus 2y min 8 sama dengan 0. Ini kita tulis persamaan 2. Opsinya min 2, 0, 1, 2, dan 4. Jadi gimana caranya? Ya biasa ya, yang kalau sistem persamaan kuadrat itu kita eliminasi substitusi biasa. Jadi gini, ini kan yang ditanya jumlah ordinat. Sedangkan ordinat itu teman-teman tahu ordinat itu nilai Y. Nilai Y ya. Nah, cara mendapatkan nilai Y kita eliminasi. Kita eliminasi yang mana? Yang X atau yang Y? Kita eliminasi yang Y saja dulu. Agar kita menemukan nilai X, terus habis itu kita bisa menemukan nilai Y. Kalau kita mengeliminasi yang X langsung, jadi nanti kan di sini masih ada 4X, jadinya nggak bisa tereliminasi. Kalau kita mengeliminasi yang Y, ini bisa tereliminasi dua-duanya. Nah, jadi itulah apa ya,
Cara lain untuk mengerjakan soal kayak gini tuh butuh kreativitas. Jadi yang kita tulis persamaan pertama x kuadrat dimin y kuadrat sama dengan di sini biar sejajar ya, sama dengan 2y di plus 8. Selanjutnya persamaan yang kedua x kuadrat di plus y kuadrat dimin 4x ditambah 2y min 8 sama dengan 0. Nah, kita mau mengeliminasi nilai y. Jadi kita tambah ya. Jadinya kan kalau kita tambah nilai y-nya habis. Jadinya 2x kuadrat dimin 4x ditambah 2y dimin 8. Kita yang ruaskan kita tambah biasa 2y di plus 8. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau kita mengeliminasi nilai y, kita sudah bisa mengeliminasi nilai 2y ini. Soalnya di ruas kiri itu ada 2y nilainya positif, di ruas kanan ada 2y nilainya positif juga. Jadi bisa kita coret. Nanti kita ubah persamaannya menjadi 2x kuadrat dimin 4x dimin 8. 8-nya pindah ruas, dimin 8 sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk lain, 2x kuadrat dimin 4x dimin 16 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2, jadinya x kuadrat dimin 2x dimin 8 sama dengan 0. Kita faktorkan biasa. Berapa nilai dari x1, x2 kalau dijumlah hasilnya min 2, kalau dikali hasilnya min 8. Kita tahu nilainya, jadinya ini x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Kita dapat nilai x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Nah, kita baru mencari nilai x-nya. Sementara yang ditanyakan itu ordinat nilai y-nya. Jadi kita substitusi ke persamaan satu aja ya, biar mudah. X sama dengan 4. Jika x sama dengan 4, maka itu persamaan 1 x kuadrat 4 kuadrat dimin y kuadrat sama dengan 2y plus 8. Nah, ini kan bisa kita tulis sebagai 16 min y kuadrat sama dengan 2y plus 8. Kita pindah-pindah biasa, jadi y kuadrat di plus 2y min 8 sama dengan 0. Nah, kita gini ya. Kita bisa mencari nilai y-nya, tapi karena yang ditanyakan adalah jumlah. Nah, jumlah nilai y-nya ini kan bisa kita lihat kalau y1 sama dan y2 jumlah y1 tambah y2 sama dengan min b per a. Min b per a itu yang mana? Kita kan bentuk umum persamaan kuadrat kan sebagai ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, a-nya itu yang ini, b-nya yang ini, c-nya yang ini. Jadi jumlah dari y plus 1 ditambah jumlah dari y1 tambah y2 itu min b per a. Min b-nya 2 jadinya min 2, a-nya 1 jadinya min 2. Ini baru jika x-nya sama dengan 4. Ada kasus kedua yaitu jika x sama dengan 2. Jika x sama dengan min 2, maka kita substitusi lagi ke persamaan yang satu. Min 2 kuadrat dimin y kuadrat sama dengan 2y plus 8. Ini kan 4. Ini min y kuadrat. Ini 2y plus 8. Kita pindah-pindah ruas seperti biasanya. Y kuadrat ditambah 2y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, yang jadi pertanyaan, ini bisa nggak kita cari nilai y-nya? Belum tahu ya, soalnya
kita bisa mencari nilai, yaitu cara mengeceknya yaitu lewat diskriminan. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau diskriminannya itu lebih dari 0, maka akar-akar dari persamaan itu bernilai real. Jika diskriminannya 0, itu akar kembar. Jika diskriminannya kurang dari 0, itu imajiner. Jadi kita nggak bisa menemukan nilai I-nya. Ini kan B kuadrat min 4AC. B-nya ini, B-nya 2. Jadi B2 kuadrat sama dengan 4, min 4, A-nya 1, C-nya 4. 4 di min 16 sama dengan min 12. Nah, karena diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya itu imajiner. Maka Y1 dan Y2 itu imajiner, lambangnya I. Jadi kita tidak bisa menemukan nilai Y1 dan Y2 jika X-nya itu 4. Maka jumlah dari semua ordinat penyelesaian persamaan itu cuma bisa kita temukan jika X-nya itu 4, yaitu tadi ini. Nih, jadi jumlahnya min 2. Jadi jawabannya yang A. Nah, mudah kan? Ya, itu.